Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mari kita sama-sama membekali diri kita agar kita selalu bisa naik level, ya. Kenapa? Karena setiap perkembangan zaman itu akan menuntut kemampuan yang kita miliki lebih dari hari kemarin. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sahabat sekalian, kita akan berbincang-bincang seputar kepemimpinan, ya. Kepemimpinan itu sebenarnya bukanlah semata-mata persoalan bakat. Ya, kepemimpinan itu bukanlah semata-mata bakat. Apa bakat itu? Ya, bakat itu adalah kepandaian atau sifat yang kita miliki, sifatnya bawaan, kita bawa sejak lahir, ya. Atau dalam definisi lain, bakat itu adalah kemampuan yang kita miliki, sifatnya bawaan dan tidak tergantung kepada proses pembelajaran. Itu bakat. Memang kadang-kala kita ini memiliki sebuah potensi yang sifatnya bawaan, tetapi perlu kita sadari bahwasanya kepemimpinan itu bukan semata-mata bakat, atau kepemimpinan itu bukanlah bakat semata-mata. Karenanya kita harus sadari bahwa kepemimpinan itu ada unsur ilmunya, ya. Ada unsur ilmunya. Kalau kita bilang bahwasanya kepemimpinan ini persoalan bakat, dari mana kita bisa memahami bahwa kepemimpinan ini persoalan bakat? Nah, disitulah kita butuh ilmu. Nah, jadi kepemimpinan itu juga memiliki unsur keilmuan. Karenanya maka sebenarnya kepemimpinan itu bisa dipelajari. Kepemimpinan itu bisa kita gali teori-teorinya, ya. Nah, jadi ketika kita memiliki persepsi terhadap kepemimpinan itu hanya semata-mata bakat, maka kita tidak akan tergerak untuk belajar seputar kepemimpinan, ya, sehingga kita bisa memiliki pemahaman yang lebih banyak lagi terkait dengan teori-teori atau prinsip-prinsip atau hal-hal apapun yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, ketika kita punya persepsi, kita punya cara pandang bahwa kepemimpinan itu bukan semata-mata bakat, tapi dia juga adalah memiliki unsur ilmu, maka di situ kita akan tergerak untuk mencari tahu tentang kepemimpinan ini lebih banyak, menggali teorinya, menggali prinsip-prinsipnya. Nah, yang ketiga, ya. Jadi kalau yang pertama tadi saya sampaikan bahwa kepemimpinan itu bukanlah bakat semata-mata. Nah, yang kedua, kepemimpinan itu memiliki dimensi keilmuan. Oleh karenanya bisa kita pelajari. Nah, yang ketiga adalah kepemimpinan itu juga memiliki unsur keterampilan. Ada sisi-sisi keterampilannya. Nah, karena dia ada atau memiliki unsur keterampilan, maka dia bisa dilatih. Sehingga ketika kita memiliki potensi atau kemauan atau kesempatan untuk berlatih dalam konteks kepemimpinan, maka kita akan menjadi lebih terampil. Nah, sehingga penting bagi kita untuk memiliki cara pandang bahwa masalah kepemimpinan itu juga ada sisi-sisi keterampilannya. Agar apa? Agar kita tergerak untuk berlatih. Ketika kita tergerak untuk berlatih, maka pada saat itulah kita akan memiliki potensi untuk meningkatkan keterampilan kita dalam konteks kepemimpinan. Nah, maka saya ingin mengajak untuk memandang kepemimpinan itu jangan dipandang semata-mata dia adalah bakat. Memang mungkin ada orang yang memiliki bawaan sejak lahir, baik itu kemampuan maupun pengetahuan atau sifat yang dia tidak bergantung lagi kepada proses pembelajaran. Tetapi ada banyak porsi tentang kepemimpinan ini terkait dengan unsur keilmuan. Oleh karenanya kita bisa belajar. Nah, jadi mari kita pandang bahwa kepemimpinan ini di samping mungkin juga ada unsur bakatnya, dia juga ada unsur ilmu yang karenanya kita bisa pelajari. Dia juga ada unsur keterampilan yang karenanya bisa kita latih. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang lebih meningkat, maka jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu, menggali ilmu tentang kepemimpinan ini, sekaligus kita berlatih tentang kepemimpinan ini. Itulah kenapa kemudian
Misalnya dalam bahasa agama, ya, Rasulullah itu mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian yang adalah pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Maka pasti setiap orang itu punya kemampuan memimpin. Maka yang menjadi penting berikutnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kepemimpinan itu. Maka di samping bakat yang kita dapatkan dari sejak lahir itu harus kita manfaatkan, kita optimasi, kita optimalkan. Maka di sisi lain kita harus senantiasa tidak pernah berhenti untuk belajar, menggali ilmunya tentang kepemimpinan, kita pelajari sehingga kita bisa memiliki wawasan yang lebih luas lagi, lebih komprehensif lagi, dan pada saat yang sama kita juga bisa berlatih meningkatkan keterampilan kita dalam hal memimpin. Terus mencari ilmu tentang kepemimpinan, terus berlatih keterampilan tentang kepemimpinan. Mudah-mudahan kita senantiasa meningkat kapasitas kepemimpinan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.